Kalau Sunda apa? Punten, ya punten. Kalau yang Jawa Kulon. Kalau yang Indonesia malah nggak ada. Saya belum tahu apa-apa mengenai Anda. Saya tamu di sini, sudah makan tapi belum berjasa apa-apa. Sudah dikasih makan kenyang sekali tadi, ada sop iga, sate. Maka saya ajak Anda gini, yang pertama saya mendoakan Anda supaya janji Allah di satu ayat tapi mengandung 5 rahmat untuk Anda semua itu terjadi setelah pertemuan ini. Jadi siapa yang datang ke sini dengan hati yang suci, mencari ilmunya Allah, mendekatkan diri kepada Allah, dan terus-menerus menyatakan cintanya kepada Allah dan Rasulullah SAW, maka yang pertama, inna fatahna laka fatham mubina, akan dibukakan jalan kemenangan bagi Anda untuk urusan yang mungkin berbeda-beda. Artinya yang selama ini nggak hamil-hamil bisa hamil, dagang sukses akhirnya mulai terbuka. Yang selama ini nggak teguran mulai teguran. Yang selama ini rumah tangganya agak gelap-gelap dikit mulai lebih terang. Pokoknya Allah membuahkan kemenangan gitu ya. Amin ya rabbal alamin. Yang pertama, ini satu ayat. Daripada teriak-teriak di pasar harus lebih keras teriak di sini. Ya Bu ya. Ya Bu ya. Jadi yang lain diam. Yang grup 2, 3 diam. Alhamdulillah. Langsung bisa lagi Bu. Oke, grup 2 nasi jamblang dari kamera sampai pagar. Sana alhamdulillah Bu, ingat-ingat ya. Ingat-ingat ya. Oke, nasi jamblang. Wa syukru lillah. Wa syukru lillah. Lagi. Wa syukru lillah. Alhamdulillah berarti segala puji bagi Allah, segala rasa syukur bagi Allah. Ayo Bu. Wa syukru lillah. Alhamdulillah. Wa syukru lillah. Azka sholati wa salami. Bisa lagi. Tepuk tangan untuk Eko. Kalau Anda diketawain sama-sama dibikinnya nggak bisa. Mereka terlalu banyak makan apa tadi? Gentong. Jadi apalnya cuma pendek-pendek. Anda kan nama makannya cuma dua kata, dua suku ya. Satu suku kata jadi nafasnya panjang. Azka sholati wa salami. Sekarang Anda alhamdulillah, saya balik. Alhamdulillah wa syukurillah. Alhamdulillah wa syukurillah. Ibu-ibu. Tepuk tangan lagi bisa loh. Allah sama Rasulullah, seneng nggak Allahnya? Seneng nggak Rasulullahnya? Kalau Allah seneng maka hidupmu jadi lebih mudah. Kalau Rasulullah seneng berarti nanti kalau kamu salah dimintakan ampun kepada Allah. Betul nggak? Itu namanya syafaat, diberi kemurahan, ditawar sama Rasulullah. Itu sebenarnya dia kemarin itu agak salah-salah dikit tapi itu nggak sengaja buat Allah, udah sampai ampuni aja gitu. Itu Rasulullah ngomong gitu. Jadi syafaat itu nggak hanya di akhirat, sekarang pun sudah ada syafaat. Sekarang seharusnya
belum kawin bisa cepat dapat jodoh, itu kan sama. Amin. Banyak nih. Sekarang kita sholawatkan lagi tapi bersama-sama, nanti ada referennya bunyinya sholli wa sallim, terus sampai Allah gitu ya, alal muallim Allah gitu ya, sholli wa sallim Allah alal muallim Allah gitu ya. Pokoknya gini-gini daripada Demokrat Allah gitu ya. Saya datang ke sini tidak untuk menjadi tokoh Anda. Saya datang ke sini untuk mendorong supaya Anda percaya kepada Allah dan Rasulullah. Jangan pernah putus asa atas hidupmu. Perkara Anda tidak percaya sama saya tidak ada masalah. Saya memang belum bisa dipercaya. Gitu loh. Jadi tidak usah pedulikan saya. Yang penting saya datang ke sini mengajak Anda percaya kepada Allah dan Rasulullah, sehingga ada apapun di Indonesia dan dunia Anda tetap dalam perlindungan Allah dan Rasulullah. Putus kecil atau besar, Anda karena dekat sama Allah dan Rasulullah mendapatkan perlindungan dibanding yang tidak dekat sama Allah dan Rasulullah. Amin ya rabbal alamin ya. Bareng-bareng sekarang ya. Yuk. Alhamdulillah wa syukurillah. Alhamdulillah wa syukurillah. Askan sholati wa salami li Rasulillah. Askan sholati wa salami li Rasulillah. Salli wa sallim Allah ala al-mu'allim Allah. Salli wa sallim Allah ala al-mu'allim Allah. Salli wa sallim Allah ala al-mu'allim Allah. Salli wa sallim Allah ala gitu tak, cuma dua, tapi tidak pernah tidak enak, betul nggak? Selalu enak, abadi, sudah berapa abad itu? Coba lagunya lagunya Noah, salah satu. Ada apa? Apa bilang? Jadi Bu, hidup ini Bu, siapa yang sejati ada? Nanti sejati. Yang benar-benar ada itu siapa? Rasulullah. Allah yang benar-benar Rasulullah diadakan oleh Allah, kita diadakan oleh Allah, tapi kita tidak benar-benar ada. Yang benar-benar ada hanya Allah. Kalau tidak karena Allah cinta kepada Rasulullah, maka Allah tidak akan membuat kita dengan alam semesta. Laulaka ya Muhammad lam akhluka hadhil aflan. Kalau tidak karena aku cinta kepadamu ya Muhammad, yang aku ciptakan pertama sebagai cahaya yang memancar Nur Muhammad, maka aku
tidak akan menciptakan seluruh jagat raya dan isinya ini. Maka kita alhamdulillah bisa jadi manusia bareng seperti ini gara-gara Allah cinta kepada Muhammad SAW. Nah, nanti setelah mati kemana kita? Selesai apa mau terus? Mati itu selesai apa cuma satu semester? Bos. Satu rakaat, setelah itu ada rakaat berikutnya sampai akhirnya kita lulus dari sarjana kehidupan, kita menyatu kembali dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Benar ya? Kopinya sudah datang. Itu membuatku sukar berpikir lagi karena sudah ada kopi. Enak yang di sini bisa merokok, kalau aku di sini merokok gak enak. Karena pekewo sama Anda semua itu daripada kita kebiasaan lama. Mending sama-sama merokok. Biar oke, bismillah. Jadi lagu itu kalau bisa cari yang abadi. Tidak hanya selawat yang abadi, saya sholat gitu dok. Dari dulu sampai sekarang tetap enak kan? Enak. Tetap enak. Sekarang misalnya lagu Ibu naik tahun berapa Ibu? Ibu berapa? 55. Tahu Tanti Kaji Ibu? Ingat nggak ada Tanti Kaji dulu? Erni Johan, Lili Suryani, Benyamin S, Alfian, Rahmat Kartolo, Jadi Dahudi. Ingat nggak Bu? Kalau Lili Suryani lagunya apa Bu? Ingat nggak? Nah, dia masih muda, dia masih generasi berikutnya. Maksud saya, ada lagu-lagu yang abadi. Contohnya gini deh, ada lagu pop, ada lagu Melayu saya gini. Rasa cinta Masih ada pada makhluk yang bernyawa sejak lama sampai kini tetap suci dan abadi, takkan hilang selamanya sampai datang akhir masa. Takkan hilang selamanya sampai datang akhir masa. Musa Munawir. Musa Munawir dari mana? Subulon. Subulon. Jauh dari sini.
sesuatu itu tanggung-tanggung nggak baik, mungkin sekalian nyanyi satu duet sama semua sambil bersenang-senang tapi nyuri ilmu dari kesenangan gitu ya. Ingat tadi, harus hidup itu jangan terlalu terseret oleh hal-hal yang palsu sama yang sementara. Carilah yang abadi dan sejati. Gue setiap hari mikir gitu, ini sejati enggak, ini abadi enggak. Untuk apa mencari sesuatu, mengejar sesuatu yang sebenarnya hanya sementara dan tidak sejati. Yang tidak sejati itu namanya pencitraan. Sudah jelas tadi dibungkus-bungkus jadi roti yang gitu. Ntar suatu hari bungkusnya akan lapuk, akan dibawa bahagia sesungguhnya adalah air gitu ya. Oke, mohon maaf ini pengajian berkainya ya. Itu ada berapa mas? Haram. Ini saya perkenalkan dulu Bu. Ini spesialis dangdut dan Melayu dari Mas Imam Fatawi dari Blora. Dia ponakannya Roma Irama. Cuma belum diakui sampai hari ini. Mas Joni dari Jogja spesialis lagu-lagu pop dan barat. Kalau Mas Islamianto lagu-lagu selawat. Ada 3 lagi vokalis Kanjeng yang tidak bisa hadir karena persoalan keluarganya, anaknya sakit sama Zainul yang kemarin memimpin di Hong Kong, terus Mbak Nia, Mbak Yuli, sama satu vokalis lagi yang juga mohon maaf, mudah-mudahan suatu hari hadir, yaitu Novia Kolonji. Inilah sebuah lagu haram karya Leto. Leto itu kan melet kalau difoto. Oke Bu, Mam, monggo Mam silakan. Jangan lupa Tori. Mari ya. Semoga Pak saya pemain haram.
Jadi kalau Anda capek hatinya, kerja pikiran. Kalau capek pikirannya, kerja fisik. Kalau capek fisik, kerja hati. Kalau Anda muter gitu nanti tidak capek-capek. Gitu ya. Sebentar saya tanya, ibu-ibu yang tadi nyanyi, dangdut itu haram kalau dipentaskan di depan masjid pas sholat maghrib. Betul ya? Kalau ada dangdut penyanyinya goyang-goyang aurat, yang haram goyang auratnya, dangdutnya nggak haram. Jelas ya? Jadi jelas hukumnya menurut Majelis Ulama Dharma Baksa, dangdut itu bid'ah besar kalau dipentaskan, dinyanyikan di depan masjid pas sholat maghrib, isya atau apalagi pas Jumatan. Ya. Jadi segala sesuatu itu salah kalau dia tidak tepat tempatnya dan waktunya. Itu sholat maghrib itu haram kalau dilaksanakan di tengah malam. Jelas. Jadi jangan bilang maghrib itu wajib. Iya wajib kan pas maghrib. Tapi kalau kamu laksanakan jam 12 ya mau maghriban dulu gitu kan. Nah gitu. Jadi segala sesuatu itu pada tempatnya. Seluruh hukum Allah itu memperhatikan ruang dan waktunya. Pedoman pertama ya. Jadi misalnya celana itu baik ketika dipakai di kaki. Tapi kalau celana dikalungkan di sini, baik. orang itu namanya. Jarit itu bagus Bu. Tapi kalau sininya nggak pakai jarit, malah sininya yang dipakai jarit, sininya enggak, pusing para laki-laki sebenarnya. Nah, jadi apa sih bid'ah itu? Bid'ah adalah segala sesuatu yang tidak dianjurkan oleh Rasulullah, tidak diperintahkan oleh Rasulullah, dan tidak dilakukan oleh Rasulullah. Di ruang mana, di waktu mana itu pertanyaannya. Tapi kita ngomong yang tidak diperintah Rasulullah, tidak dianjurkan dan tidak dilakukan. Contohnya, kalau sholat 5 waktu diperintahkan toh, dilakukan toh. Tapi kalau sholat pakai mikrofon diperintahkan nggak? Jadi bid'ah. Bid'ah. Oke, mulai besok seluruh masjid sound systemnya dijual. Sholat pakai kipas angin. Rasulullah pakai kipas angin enggak? Berarti bid'ah enggak? Bid'ah. Mulai besok kipas angin di masjid-masjid dijual. AC apalagi? AC. Listrik. Sebutkan Nabi satu saja yang pernah pakai listrik. Nabi Adam pakai, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Muhammad, Isa, tidak ada yang pakai listrik. Jadi mulai besok PLN 2. Ayo, bid'ah kok ya kan? Ayo kamu. Dan didapati apa lainnya yang bid'ah? Mobil bid'ah. Enak aja kata Nabi-Nabi. Kita yang Nabi aja nggak pakai mobil, kita pakai mobil. Bid'ah. Ayo apalagi kaos. Bid'ah. Kacamata. Bid'ah. Potong rambut ke salon. Bid'ah. Kupluk. Bid'ah. Baju Cina. Bid'ah. Jadi mulai besok telanjang semua. Karena semua yang kamu pakai dan yang kamu lakukan itu bid'ah semua kalau diturutin. Benar nggak nih aku ngomong? Jadi sebenarnya bid'ah itu apa? Saya akan ulur-ulur supaya Anda bingung dan marah. Bid'ah itu pertama-tama adalah baik. Misalnya padi, kalau didiemin saja nggak diapa-apain, bisa nggak dimakan. Maka diperlukan bid'ah, yaitu sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah, yaitu menumbuk padi menjadi beras, memasak beras menjadi tidak pernah dilakukan
dilakukan oleh Nabi Muhammad. Jadi bid'ah penting nggak? Penting. Ayo, bid'ah bermanfaat. Ayo. Nabi Muhammad pernah nggak nyuruh bikin mushaf Quran? Nggak tahu. Berarti bid'ah pertama yang besar dan baik adalah menyusun ayat-ayat Allah menjadi mushaf Al-Quran sehingga kita sekarang bisa beli dan membaca. Itu bid'ah. Rasulullah pernah nggak besok-besok setelah aku meninggal harus ada khalifahnya, ngomong gitu. Jadi ada khalifah itu bid'ah, ada presiden itu bid'ah, ada menteri itu bid'ah, semua bid'ah. Twitter bid'ah, Facebook bid'ah, handphone bid'ah, kamera bid'ah. Mulai besok kamu telanjang diem di rumah karena tidak ada apa-apa yang nggak bid'ah. Kalau itu disebut bid'ah, ayo gimana? Kalau namanya itu bid'ah, aku juga ada keberatan, nggak ayo udah bid'ah nih, aku tak pulang sekarang. Bid'ah kok. Jadi apa nama bapak ibu yang disebut bid'ah? Bid'ah adalah segala sesuatu yang tidak dilakukan Rasulullah, tidak dianjurkan Rasulullah, tidak diperintahkan Rasulullah di wilayah ibadah mahdhah. Apakah mahdhah itu? Ibadah dasar yang merupakan perintah Allah, yaitu rukun Islam. Apa rukun Islam? Syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. 5 hal ini kalau ditambahin, dikurangi, dirubah, bid'ah namanya. Bahkan bisa syirik, bisa kafir. Misalnya sholat pakai gerakan silat cimandi. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Itu bid'ah. Jadi kalau sholat dirubah, bid'ah. Naik haji tidak ke Mekah, atau naik haji bikin Ka'bah sendiri, bid'ah. Puasa karena tahun ajaran barunya pas hari raya, puasanya diajukan sebulan, boleh nggak? Nah itu bid'ah namanya. Jadi pokoknya bid'ah itu hanya menyangkut ibadah mahdhah. Pedomannya tolong diingat-ingat, ibadah mahdhah itu pedoman logikanya begini. Apa saja jangan kamu lakukan kecuali yang diperintahkan oleh Allah. Dan jangan apa-apa. Kalau diperintah baru lakukan. Jadi kalau Allah nggak suruh sholat, jangan sholat. Kalau Allah nggak suruh syahadat, jangan syahadat. Kalau Allah nggak suruh puasa, jangan puasa. Itu namanya ibadah mahdhah. Apa saja tidak boleh kecuali yang diperintahkan. Selebihnya, kalau saya sebut persentase ayatnya, ibadah mahdhah itu ayatnya sekitar 3,5% di dalam Al-Quran. Sisanya berapa? 96,5%. Mayoritas dari isi hidup ini namanya ibadah muamalah. Ibadah muamalah itu pedomannya bukan apa saja nggak boleh kecuali yang diperintah. Pedomannya adalah apa saja boleh kecuali yang dilarang. Jelas ya? Apa saja boleh kecuali yang dilarang. Jadi kalau mau maulid Nabi dibilang bid'ah, mana perintah maulid Nabi, kan nggak ada. Jawabnya gini, mana larangannya, kan nggak ada. Karena di situ bukan urusan saya, tapi urusan larangan. Jelas ya? Jadi kalau di dalam ibadah mahdhah main bola silahkan, meskipun tidak ada Nabi yang main bola. Pakai kacamata silahkan, meskipun tidak ada Nabi yang pakai kacamata. Mau tweet, apa mana? BBM, apa lagi? WhatsApp. Remi, main Remi. Reminya Instagram, monggo. Remi nggak apa-apa, nggak boleh judi, kan gitu. Internet nggak apa-apa, ya nggak boleh pornografinya dan fitnah-fitnahnya. Internetnya nggak apa-apa, kan bagus untuk silaturahmi. Yang salah, yang haram adalah kalau kamu melanggar prinsip-prinsip syariat, yaitu memfitnah. Yang tampak berubah dong, rasanya enggak, pornografi, kan gitu. Selebihnya bebas, nggak ada masalah. Jadi mau sholawatan silakan.
Bahkan sholawatan bukan hanya nggak ada larangannya, bahkan ada anjurannya. Apa? Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Ada hal-hal yang menyangkut ini sudah kami omongkan tadi, tapi malam ini belum dulu, kita nggak usah kita perdalam dulu, tapi sudah saya paparkan kunci-kuncinya. Tapi intinya adalah bahwa kalau ibadah muamalah tidak ada masalah. Maulid Nabi kenduri kok nggak boleh. Yang nggak boleh itu dimakan sendiri, betul nggak? Kenduri itu baik. Yang nggak boleh adalah memaksakan diri utang-utang untuk kenduri. Ada masalah itu. Untuk makan keluargamu aja nggak cukup, kamu undang-undang tetangga untuk kenduri. Yang salah itunya. Dan kalau kenduri itu baik. Yang salah itu kenduri tengah-tengah sholat Jumat. Era ini bermacam-macam, ada yang pikirannya nggak tahan, ada yang pikirannya tahan, ada yang 5 menit diajak mikir minta musik, setengah jam kuat, gitu loh. Karena ketahanan setiap orang memang beda-beda. Yang minta musik harus tanggung jawab, dia yang harus nyanyi. Minta doa sampai hari ini. Gini, sambil kita teruskan tadi itu loh, Mas. Masih ada pujian, masih ada bersolawat. Siapa yang biasanya solawatan di musola masjid masing-masing? Ibu, siapa lagi Mbak? Boleh kita mohon maju, supaya ada musiknya ini. Kalau nggak gimana itu sama kamu? Kita suara ada Bapak, masih biasa solawatan. Kalau bisa, kalau ada grup, pinter solawatan, pinter hadroh, dan seterusnya setiap bulan, mulai bulan Maret, ambil rumruai katanya nanti ayat ini ya. Lo ngobay sangat. Innahum yakiduna kaida, fa'akidu kaida. Mereka memperdaya kalian. Mereka sangat melakukan penipuan ya. Siap membohongi, tapi jangan lupa Allah itu maha penipu daya. Wa'aki juga itu, aku juga maha penipu daya. Terus Allah menyatakan, famahilul kafirina amhilul waidah. Biarkan orang-orang yang khianat kepada kesucianmu dan kesucian rakyat ini melampiaskan sampai batas waktu tertentu. Susahnya memang kita tidak tahu batas waktu tertentu seberapa lama. Tapi dengan melihat lahirnya generasi muda kayak Anda, saya melihat Indonesia tidak lama lagi akan bangkit. Nah, maka Anda nggak apa-apa terus jadi wartawan. Anda masih muda dan Anda kan di Sumedang, nggak di Kompas, nggak di Tempo, di Sumedang. Saya sama Kiai Kanjeng ini dipinjam setiap acara begini disyuting oleh ADTV. Kalau TV lokal saya sama Kiai Kanjeng nggak ada masalah dan gratis kita kasih. Ambil aja nanti tayangkan silakan. Tapi kalau di syuting oleh RCTI, Trans TV, SCTV kita nggak mau. Karena yang di daerah-daerah belum teracuni sebagaimana yang di Jakarta. Dan Anda bukan wartawan Jakarta, Anda wartawan Jakarta. Ya, itu bagian kecil dari optimisme yang tolong dibuka pintunya sendiri untuk optimisme lebih lanjut. Berikutnya saya ingin mendasari begini untuk pertanyaan Anda yang sebelumnya, termasuk yang pertama kan mirip-mirip aja pertanyaannya ya. Mas, sampai ini kalau Indonesia bubar masih mandi nggak? Masih bulan nggak? Masih membersihkan rumah nggak? Masih cari nafkah nggak? Coba sekarang didaftari kerjaan Anda sehari-hari yang tergantung negara yang mana? Kecuali yang PNS. Itu pun kalau PNS terus bubar negaranya, dia juga langsung bisa jadi swasta. Orang Indonesia itu hebat rakyatnya, tak kasih tahu sama Anda semua.
Seluruh dunia kagum kepada Indonesia, tapi bukan kepada pemerintahnya, melainkan kepada rakyatnya. Ya, ini sekedar aja, sekedar. Tidak mungkin ada invasi militer ke Indonesia dari Amerika, Israel atau manapun, sebagaimana ke Irak, sebagaimana ke Mesir, sebagaimana ke Syria. Ke Indonesia mereka nggak berani. Sama TNI mereka nggak takut, karena TNI diembargo Amerika lebih dari 20 tahun, sehingga mereka pindah itu pabrik senjata dan peluru itu tidak boleh memproduksi persenjataan untuk dalam negeri, selalu semua dilemparkan keluar. Dari tentara kita itu selama 20 tahun hanya dapat jatah 2 peluru 1 minggu untuk latihan. Mungkin nggak mereka bisa tembak tepat? Jadi seminggu tidur, terus bangun, jor, tidur lagi seminggu. Jadi mereka tidak takut sama tentara, meskipun saya tidak meremehkan tentara. Karena tentaranya itu manusia Indonesia, bagi saya mereka tetap unggul. Harap diketahui, tentara-tentara kita dengan kondisi yang sangat minimal, kalau mereka dikirim ke Timur Tengah menjadi pasukan perdamaian, mereka adalah favoritnya, pahlawannya semua orang Timur Tengah. Kenapa? Karena tentara Indonesia all round, semua manusia Indonesia itu all round. Anda lihat, Anda tidak pernah melihat jurnalistik kan? Nah, tapi Anda jadi wartawan bisa. Dan ketahuilah, Anda juga bisa menjadi agen barang. Anda bisa menjadi bisnismen, Anda bisa menjadi ustadz. Apa susahnya jadi ustadz? Anda bisa jadi orang Indonesia itu bisa apa saja. Handphone yang dibanting, buat kasih ke dia seminggu hidup. Benar nggak? Motor kayak apapun bisa hidup lagi. Makanya di Korea itu kalau Anda beli mobil 5 tahun sudah diambil pabriknya lagi, Anda beli baru lagi. Di sini satu mobil bisa 50